wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Yusni Eka Sulastri dengan NPM 112111020 dari kelas manajemen C18. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Quran atau hidup di bawah naungan Al-Quran. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Maman Suryaman SEME. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan materi. Yang pertama adalah Ta'aruful Quran, definisi Al-Quran, Asma'ul Quran, nama-nama Al-Quran, kemudian Muqtadal imani bil Quran, konsekuensi iman terhadap Al-Quran, kemudian at-taharunisyanil Quran, bahaya melupakan Al-Quran, dan yang terakhir adalah syurutul intifa'i bil Quran, syarat-syarat dalam mengambil manfaat Al-Quran. Untuk materi pertama yaitu Ta'aruful Quran atau definisi Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Summa inna 'alaina bayanah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam dadamu dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah katakan manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4, yaitu wa ma yantiqu anil hawa. Artinya, dan tidaklah yang diciptakan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian al-mu'iz, mukjizat. Mukjizat artinya suatu perkara yang luar biasa, yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Kemudian al-maqulu bitawaturi, Al-Quran ditulis dalam mushaf disampaikan kepada kita secara mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya. Kemudian al-muta'abadu bitilawati, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara, yaitu berupa mimpi yang baik waktu beliau tidur. Kadang-kadang wahyu dibawa oleh malaikat Jibril dengan menyerupai bentuk manusia laki-laki, lalu menyampaikan perkataan atau firman Allah kepada beliau. Kadang-kadang malaikat membawa wahyu menampakkan diri dalam bentuk yang asli, bentuk malaikat, lalu mewahyukan firman Allah kepada beliau. Kemudian kadang-kadang wahyu itu merupakan bunyi genta. Inilah cara yang paling berat dirasakan beliau. Kadang-kadang wahyu itu datang tidak dapat diperantarkan malaikat, melainkan diterima langsung dari hadirat Allah sendiri. Sekali wahyu itu belum diterima di atas langit, yang ketujuh langsung dari hadirat Allah sendiri. Al-Quran, Asma'ul Husna, nama-nama Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat-sifat diantaranya. Al-Kitab, kitab atau buku. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran.
Kemudian al-huda atau petunjuk. Al-Quran disebut al-huda atau hudan petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang terselamatkan. Ketiga, al-furqan, pembeda, karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil. Keempat, ar-Rahman atau rahmat, karunia bagi orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuknya. Yang kelima, an-nur, cahaya, merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia. Yang keenam, ar-ruh atau roh, memberi petunjuk kepada manusia di dalam mendapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebut kata ruhan. Dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu atau manusia. Kemudian yang ketujuh adalah asyifa atau obat, karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi seluruh penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Yang ketiga adalah muqtadul imani bil Quran, konsekuensi iman terhadap Al-Quran. Salah satu tuntunan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bil Quran, iman kepada Al-Quran. Keinginan tersebut mengandung beberapa konsekuensi, salah satunya yaitu tarbiyatun nafsi bihi, membina diri dengannya. Setiap kita hendak sesungguh-sungguhnya dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu, semoga kita menjadi Rabbiniyah, pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin, yang sempurna ilmu dan takwanya. Seperti dalam Quran Surat Al-Imran ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan sebab kamu tetap menjelaskannya. Quran Surat Ali Imran ayat 79. Kemudian yang keempat adalah akhturun nisyanil Quran, bahaya melupakan Al-Quran. Akibat jika kita melupakan dan tidak memperdulikan Al-Quran, kita akan mendapat bahaya yang besar, yaitu dalul mubin, kesesatan yang nyata, dahikun harajun, sempit dada, kemudian ma'isyatun zankun, kehidupan serba sulit. Yang selanjutnya umyul basyirah, perbuatan mata hati, dan yang kelima adalah qaswatul qalbi, kekerasan hati. 6. Zulmun wa zulun, kegelapan dan kehinaan. Yang ketujuh, subhatu syaitan, menjadi sahabatnya setan. Kedelapan, innisyan, lupa diri. Yang kesembilan, al-fusuku, munculnya kefasikan. Yang terakhir adalah an-nifaq, kemunafikan. Syuhru intifai bil Quran, syarat-syarat dalam mengambil manfaat Al-Quran. Kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah Ta'ala yang mengandung banyak keberkahan bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami tunjukkan dan diberkahi. Quran Surat Al-An'am ayat 92. Pertama, al-intifa'ul mawani, menghilangkan faktor-faktor yang menghambat pengambilan manfaat Al-Quran. Yang kedua, at-ta'addubu ma'ahu, beradab terhadapnya. Yang ketiga adalah husnut talaqi, baik dalam mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang keempat adalah al-iltifa'u illa ahdafil asasiyah, bertoleransi kepada 7 asasi Al-Quran. Yang kelima adalah ittiba'u kaifiyati ta'amulus syahabah, mengikuti tata cara interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak sekali kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.